Halo, assalamualaikum Kanari Mania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Nah, di video kali ini kita mau bikin tutorial ya, atau video pembahasan salah satu pertanyaan yang paling sering masuk di WhatsApp saya ataupun di DM dan lain-lain ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya buat teman-teman yang DM saya di Instagram saya, memang saya slow respon karena untuk Instagram tuh menurut saya DM saya itu sering ketumpuk-tumpuk, jadi mau buka satu persatu sampai bawah itu susah. Jadi kalau untuk fast responnya silahkan WA saja, nomor WA-nya ada di bio IG saya ya, atau di profil Instagram saya. Oke, jadi intinya gini teman-teman, banyak pertanyaan yang masuk ya, terutama ada 3 pertanyaan yang paling sering masuk. Yang pertama, tanya masalah Mas ini jantan atau betina sih, terus tanya Mas ini kira-kira seri apa sih, dan yang ketiga Mas kalau kenari birahi itu caranya seperti apa untuk nyetabilin. Nah itu pertanyaan yang paling sering. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang menu pakan yang harus kalian ketahui atau teman-teman ketahui untuk kenari-kenari yang gampang birahi. Apa saja pakannya, bagaimana caranya, settingannya atau pemberiannya, dosisnya, maksud saya porsinya, terus perawatannya juga seperti apa untuk kenari-kenari yang gampang birahi. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya kita intro dulu. Oke teman-teman, jadi menu yang pertama yaitu kita perhatikan sayurannya dulu teman-teman. Jadi sayuran yang wajib dipakai untuk kenari-kenari yang gampang birahi itu yang pertama adalah sawi putih. Sawi putih ini bagus banget ya, karena dia mengandung banyak air. Jadi untuk kenari-kenari yang gampang birahi pakainya ini ya. Kemudian ada juga timun. Nah, timun teman-teman udah tahu semuanya ya. Timun ini juga bisa buat nurunin birahi. Apalagi kalau cuaca lagi panas, kenari gampang birahi, kasih timun ini sangat bagus sekali. Yang ketiga ada gambas. Kalau istilah lain mungkin orang nyebutnya oyong ya, oyong. Nah, untuk pemberiannya, nah kita jelaskan dulu. Kalau untuk pemberiannya dari ketiga sayuran ini bagusnya jangan setiap hari ya teman-teman. Jadi penggunaan sayur kayak gini tuh cukup seminggu 2 sampai 3 kali saja. Jadi diselang-seling, misal Senin dikasih, Selasa enggak, Rabu dikasih, Kamis enggak, Jumat dikasih, Sabtu enggak, seperti itu ya teman-teman ya. Itu akan lebih bagus karena sayuran-sayuran ini terutama kalau di musim penghujan itu bisa menyebabkan mencret teman-teman. Nah, untuk pemberiannya sawi yang seperti ini, sawi kalau saya bilang sawi putih, orang bilang sawi putih ya. Kalau di daerah saya di Jawa itu nyebutnya slobor teman-teman. Yang pasti ini dicuci bersih, wajib ya cuci bersih, baru dikasihkan ke kenari. Kalau sehari habis udah nggak usah dikasih lagi, besok paginya baru kita kasih lagi. Timun juga sama, timun tinggal kita belah, kita kasihkan ya. Nah kecuali kalau untuk oyong nih teman-teman, oyong ini kita harus lebih jeli ya, karena di sini tuh di bagiannya sini tuh banyak getahnya teman-teman. Jadi ketika kita potong seperti ini, kita motongnya, saya biasanya nyamping ya kalau ngasih ya teman-teman. Jadi saya motongnya nyamping seperti ini. Nah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya di bagian tepinya ini tuh banyak getahnya teman-teman. Ya, banyak getahnya. Jadi teman-teman pastikan waktu pemberian oyong seperti ini dicuci sebersih mungkin teman-teman ya. Jangan sampai ada getah yang tersisa. Kenapa? Karena getah ini bisa menyebabkan nanti kenari itu sering kalau orang Jawa bilangnya koset-koset tangkringan atau apa namanya ya. Paruhnya itu digesek-gesekin. Nah, jadi di tangkringan misalnya ya, dia tuh kenari setelah makan tuh kok sering paruhnya tuh digosek-gosekin ya, dikoset-kosetin gitu ya, digaruk-garukin. Itu biasanya karena dia paruhnya gatal karena banyak getah yang dimakan dari sayuran, terutama biasanya ini oyong kayak gini ya. Kadang timun juga gitu, karena kalau timun biasanya tuh, kalau timun itu sebelum saya kasih kenari saya icipin dulu teman-teman, karena ada tuh ya timun yang pahit. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi 3 sayuran ini itu sangat bagus buat kenari yang gampang birahi. Nah, selain sayuran yang saya sebut di sini, itu berarti kurang recommended. Contohnya kayak jagung manis, ada juga kayak sawi sendok, itu bisa mengangkat birahi teman-teman. Jadi kalau untuk kenari-kenari teman-teman yang birahi itu pastikan yang pakainya kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu settingan pakan teman-teman. Oke, settingan pakannya ya. Saya pakai pakan yang seperti ini teman-teman. Perhatikan ya teman-teman ya. Nah, pakan ini
ini saya racik sendiri. Bukan racik sih, tapi ngoplos ya. Lebih tepatnya ngoplos. Jadi di sini itu saya pakai 1 kg kanarisit polosan. Kanarisit polosan. Terus saya campur dengan pakan kemasan. Pakan kemasan teman-teman bisa pilih yang pakan kemasan dosis rendah ya, kayak Goldcoin, Vitamik, Top Food, ada yang namanya apa itu, Risih, Corona. Itu salah satu atau beberapa macam pakan-pakan yang berdosis rendah teman-teman. Jadi enggak bikin gampang birahi. Nah, komposisinya seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Saya dekatkan lagi ya. Nah, komposisinya seperti ini teman-teman. Saya coba ambil. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk komposisi itu sini, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah, lebih banyak kanarisitnya. Jadi lebih sedikit biji-bijian warna hitam ya. Jadi untuk bijian hitam itu lebih sedikit. Nah, karena bijian hitam itu bisa menyebabkan birahi naik. Contoh seperti ini teman. Ini ada bijian hitam, terutama niger ya. Nah, niger ini yang saya taruh terpisah. Nah, ini isinya niger, biji sawi teman-teman. Ini bijian hitam. Ini bikin birahi cepat banget naik. Kalau biji-bijian seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang punya kenari gampang birahi, itu jangan pakai yang banyak kayak gini, dikurangin. Jadi ini memang saya bikin terpisah teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya punya kenari lain yang dia memang mau saya buat ternak, saya tambahin ini tersendiri. Jadi terpisah teman-teman. Jadi settingan pakan saya setiap harinya seperti ini. Kalau untuk harian, biar nggak gampang birahi, saya ngoplos sendiri. Ya, perbandingannya itu tadi, 1 bungkus pakan saset atau 1 bungkus pakan kita beli pabrikan itu ya, itu saya campur setengah kilo kenarisit polos atau 1 kg bisa kita campur dengan 2 pakan plastikan atau pakan kita beli ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian sekarang kita mulai bahas ke perawatannya teman-teman. Oke, kemudian untuk perawatannya teman-teman. Nah, untuk perawatan kenari harian yang gampang birahi. Kalau saya pribadi ya, yang ini kita share pengalaman saya aja ya, mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Yang juga mungkin sibuk kerja, karena saya juga sibuk kerja, Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu baru konten. Nah, gimana sih caranya untuk orang-orang yang sibuk untuk harian biar kenari yang gampang birahi itu tetap stabil. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, untuk kenari yang gampang birahi itu enggak kita sering jemur. Jadi jemurnya itu enggak tiap hari. Kalaupun kita jemur itu maksimal cuma setengah jam, antara jam 6 sampai setengah 7 udah. Biasanya saya kayak gitu teman-teman. Untuk yang gampang birahi ya. Jadi hariannya itu kita cuma keluar dari rumah jam setengah 6 atau jam 6, atau kita embunkan mulai jam 5 tergantung cuaca ya. Terus saya taruh di teras saja. Dan itu dijaga jarak. Maksudnya dengan kenari-kenari lain tuh kita jaga jarak yang agak berjauhan teman-teman ya. Jadi biar dia nggak gampang birahi. Kemudian setelah jam setengah 7 itu atau jam 7 mulai ada panas, kita mandiin teman-teman, atau kita masukin umbaran, kita kasih cepuk besar, jadi biar mandi di situ. Setelah itu setelah selesai mandi, kita taruh di teras lagi biar dia sampai kering ya teman-teman. Jadi intinya untuk kenari-kenari yang gampang birahi itu jangan terlalu sering dijemur dan lebih sering dimandikan, terutama kalau pagi hari ya. Dan yang terakhir, jauhkan dari kenari paut maupun kenari betina. Nah, itu biasanya yang gampang mancing buat birahi. Jadi intinya percuma kita pakai sayuran-sayuran ini tadi, kita settingan pakan udah bagus, kita udah jarang jemur, tetapi hariannya deket sama paut dan juga kenari betina. Itu juga akan birahi lagi tetap ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, Mas, efeknya kenari birahi itu apa aja sih, Mas? Nah, yang pasti ya teman-teman, yang paling gampang kita deteksi kenari yang birahi itu seperti apa, yaitu dia mulai sering panik. Jadi setiap harinya dia bunyi, tetapi dia lebih banyak loncat-loncat. Jadi dia nabrak-nabrak jeruji, dia sambil bunyi cuit panjang, cuit, 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 kayak gitu, dia cuma lompat-lompat, itu tandanya dia udah mulai birahi teman-teman. Kalau teman-teman ternak ya bagusnya dikawinin aja sekalian, enggak apa-apa. Oke, jadi itu ya teman-teman tutorial singkat kita. Ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering masuk. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tanya, Mas, kenari saya itu gampang birahi, rawatan hariannya seperti apa? Seperti ini. Jadi nanti silakan teman-teman bisa di-share video ini jika bermanfaat ya. Oke. Untuk pertanyaan lain seperti bagaimana cara membedakan kenari jantan dan betina, bisa cek di playlist, atau nanti atau mungkin nanti bulan depan kita bikinkan juga video tutorialnya lagi yang lebih jelas dan lebih singkat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah request video ini kemarin. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Sampai jumpa di next video dan pembahasan tutorial yang lain. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.